Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Bahasa Indonesia SMP Lukman Al-Hakim Ngawi. Adik-adik, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang struktur cerita fantasi. Karena saya merasa penyampaian saya pada video sebelumnya mungkin masih kurang dipahami atau mungkin kalian ada yang belum paham, sehingga perlu saya jelaskan kembali dengan penjelasan yang tentunya akan lebih ringan. Baik, nah coba simak baik-baik materi kali ini ya. Saya akan mengulang satu kali lagi. Nanti jika masih bingung atau masih ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan pada menu kolom komentar. Baik, nah dalam struktur cerita fantasi itu terdapat 3 ya, jangan lupa ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu tentang orientasi ya. Yang dinamakan orientasi itu adalah pengenalan. Apa toh yang dikenalkan? Jadi dalam tahap orientasi itu nanti akan mengenalkan satu tokoh ya. Yang kedua latar. Yang ketiga watak tokoh ya. Jadi dalam orientasi nanti akan diperkenalkan 3 ini tadi. Ada tokoh, kemudian lokasi atau setting ya. Kemudian ada watak tokoh. Nah, jadi jika nanti dalam sebuah teks kok ternyata menjelaskan tentang tokohnya, lalu ada latarnya. Latar itu maksudnya lokasi, tempat, misalkan ada di desa atau mungkin di kota. Nah, itu berarti menjelaskan tentang lokasi. Nah, maka itu adalah bagian orientasi ya, diingat-ingat ya. Kemarin masih ada yang bingung bagian orientasi mana ya, kemudian bagian komplikasi mana, ternyata masih compang-camping dan bingung ya. Seharusnya itu masih bagian orientasi, ternyata kalian menganggapnya itu adalah bagian komplikasi. Nah, maka coba ya, ini orientasi itu hanya sebatas pengenalan, jadi sebatas pengenalan tokoh, tempat, dan wataknya. Oke ya. Nah, selanjutnya ya, jadi maaf saya ulang ya. Jadi tidak hanya tadi lokasi, watak, tokoh, tapi juga termasuk menuju ke konfliknya. Jadi memperkenalkan konflik ya, memperkenalkan saja. Jadi yang dikenalkan ada tokoh, watak, latar, dan pengenalan konfliknya. Mau konfliknya itu mau seperti apa? Nah, itu menuju konflik. Nah, itu bagian apa? Orientasi. Nah, selanjutnya bagian komplikasi. Nah, komplikasi itu adalah bagian konflik atau permasalahan, munculnya permasalahan. Jadi yang dinamakan masalah itu adalah ketika niat kita itu tidak sama dengan pikiran orang lain, atau yang kita lakukan itu bertentangan dengan kepribadian orang lain ya. Misalkan saya ingin beli sepatu tetapi bapak saya tidak menginginkan atau tidak membolehkan. Nah, itu namanya adalah masalah ya. Misalkan kamu diminta untuk belajar tetapi kamu tidak mau belajar. Nah, itu juga namanya adalah masalah ya. Nah, itu sampai di situ ya, komplikasi. Jadi ada pemunculan masalah di situ. Nah, mulai dari munculnya masalah sampai pada puncak permasalahan ya, sampai pada puncak permasalahan ya. Ingat-ingat ya. Jadi itu. Jadi misalkan tadi yang orientasi memperkenalkan sampai pada pengenalan konflik ya. Lalu komplikasi itu adalah awal dari konflik itu, awal dari permasalahan tersebut ya. Nanti coba saya jelaskan lagi lebih dalam sebuah contoh ya. Lalu di bagian selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah ya.
Jadi tadi sudah ada konflik, ada masalah, puncak permasalahan lah. Yang terakhir itu adalah penyelesaian masalah atau jalan keluarnya. Jalan keluar itu tidak selalu harus bagus, tetapi juga jelek. Misalkan kamu melakukan sumpah serapah, itu juga termasuk adalah kalau itu adalah bagian resolusi atau bagian penyelesaian, ya berarti itu termasuk resolusinya. Ya, kalau misalkan sudah ada konflik, dibilangin nggak mau, ngeyel, ya, maka mungkin bagian atau solusi terakhirnya adalah dia disumpahin. Nah, itu juga termasuk bagian resolusi. Ya, itu. Oke. Nah, saya akan coba jelaskan kembali ya. Urutan orientasi itu jadi secara skala ceritanya itu masih landai. Artinya dia tidak, permasalahannya itu karena belum muncul, maka ceritanya masih ringan. Nah, ketika sudah masuk ke bagian komplikasi, maka cerita itu sudah mulai ada warna-warna, mulai dari benci, nangis, sedih dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada, ya, sudah mulai ada, ya. Lalu di bagian resolusi, ya itu sudah ceritanya sudah mulai menurun, yang artinya sudah mau selesai, ya. Coba nanti dicermati lagi ya dalam sebuah cerita. Nah, ini saya akan memberikan sebuah contoh di sini. Ini contohnya adalah pada tugas minggu lalu, ya, orientasi. Di bagian orientasi, karena saya mencontohkannya adalah maling kundang, coba saya akan menyampaikan ceritanya ya. Jadi mulai pada zaman dahulu kala hiduplah seseorang yang bernama Malin Kundang. Nah, pengenalan tokoh. Jangan lupa ya, pengenalan tokoh. Tokohnya siapa? Malin Kundang. Ya, pengenalan tokoh. Dia hidup pada sebuah desa di tepi pantai yang kecil dan sepi. Lokasi, tempat atau setting. Ya, kebanyakan masyarakat merantau untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ya, ayah Malin pun ikut merantau untuk memperbaiki nasib. Hari demi hari ayah Malin tak kunjung pulang. Ibu Malin dan Malin menjadi khawatir. Ibu Malin sangat sayang terhadap Malin Kundang. Ya, tadi yang pertama ada ayah Malin pun ikut merantau untuk memperbaiki nasib. Nah, itu termasuk bagian awal konflik atau pengenalan konflik. Lalu pengenalan karakter atau pengenalan watak. Ibu Malin sangat sayang terhadap Malin Kundang. Nah, itu adalah pengenalan 4 tadi, mulai dari tokoh, kemudian ada tempat, pengenalan konflik, dan ada pengenalan watak. Nah, ini berarti adalah bagian orientasi. Ya, nah, bagian komplikasinya berarti apa? Ketika Malin sudah beranjak dewasa, dia menjadi pria yang tampan, ya, Malin merasa bosan, hidup selalu begini, begitu saja. Maka ia berencana untuk merantau seperti ayahnya. Muncullah sebuah permasalahan. Kenapa kok masalah? Karena Malin ingin merantau tetapi ibunya tidak membolehkan. Nah, tadi saya bilang namanya permasalahan itu antara kehendak kita dan kehendak lain itu bertentangan, maka itu menjadi permasalahan. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena tak khawatir akan seperti bapaknya yang tidak kunjung pulang. Ingat tadi awal atau pengenalan konfliknya tadi adalah bapaknya merantau. Nah, di sini kemudian muncullah masalah tentang perantauan, ya. Nah, dan seterusnya sampai di tempat perantauan. Suatu hari Malin pergi ke sebuah pulau untuk mengurusi perdagangan. Nah, di sini ceritanya Malin sudah menjadi kaya, akhirnya sudah menjadi kaya, ya. Untuk Ibu Malin pun mendengar berita kedatangan Malin. Ya, ia berusaha untuk menemui Malin. Karena sudah sangat lama nggak bertemu dengan Malin, maka dia rindu. Sayangnya Malin tidak mengakui ibunya, bahkan Malin rela menyuruh penjaganya untuk menyeret pergi ibu tersebut. Ya, dia sudah tidak mengakui dan dia menyeret ibunya sendiri untuk menjauh dari dirinya. Ya kan? Nah, itu sudah bagian apa? Klimaks atau bagian puncak permasalahan. Nah, dari puncak permasalahan tersebut kemudian muncullah resolusi. Karena ibunya sakit hati, Ibu Malin pun
berdoa kepada Tuhan untuk mengutuknya menjadi batu. Maka keajaiban pun datang, Malin berubah menjadi batu dalam posisi bersujud. Ya, nah itu bagian apa? Resolusi. Ya, ada orientasi, komplikasi dan resolusi. Nanti coba dipelajari kembali ya. Ini saya hanya mengulang saja materi yang seharusnya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari cerita fantasi ya. Yang pertama, ada dalam teks fantasi itu penokohannya atau sudut pandang penokohannya itu ada aku, saya, mereka, kami, dan nama orang. Nama orang seperti Febri, Arik, dan seterusnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan kata sifat. Nah, seperti tadi ada tampan, ya, dewasa, mandiri, ya. Lalu menggunakan panca indera juga untuk apa? Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan kata metafora atau kalimat metafora dan personifikasi. Nah, metafora ya pada pertemuan dulu waktu menjelaskan teks deskripsi sudah saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya teks atau kalimat personifikasi. Apa itu personifikasi? Personifikasi itu adalah perumpamaan yang mengumpamakan atau mengibaratkan benda-benda mati itu seolah-olah menjadi hidup. Contoh ya, daun itu melambai-lambai kepadaku, atau misalkan bintang itu berkedip kepadaku. Nah, itu termasuk adalah salah satu bentuk personifikasi. Benda mati seolah-olah menjadi hidup atau dimanusiakan. Oke ya, selanjutnya ada latihan. Silakan nanti kalian menuju ke menu tugas lalu membaca teks yang sudah saya siapkan. Lalu tentukan kalimat yang menggunakan metafora, menggunakan personifikasi, dan yang terakhir ialah silakan kalian tentukan bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan kepada kolom komentar ya. Nanti saya akan menjawab pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.